Terus aku kayak, emang apa gantengnya sih? Ganteng. Akhirnya diracunin, karena diracunin multipar kayak, iya ganteng ya? Iya ganteng sini, ganteng ya? Aku tuh kayak gitu. Tiba-tiba dapatlah sesosok Korea, opa-opa Korea ini. Abis itu aku mikir gini kan ya, ini kagak ada apa yang mau ya cowok Korea sama gue ya, satu yang ganteng aja gitu, yang baik, ini mirip yang ini aja dah kataku gitu kan. So aku berpikir kayak gini, ya Allah kasih jodohnya orang jauh aja deh, orang luar negeri. Sampai sekarang dia nanya, kok bisa ya aku nikah sama orang Korea gitu. Ya kadang aku kalau ngeliat dia ya, bisa aja kayak menurut aku ganteng banget. Kita aja ada pasangan ada yang kayak, gila deh suami gue ganteng banget. Itu gemes banget sama dia. Aku cinta itu nggak butuh alasan untuk cinta satu orang. Butuh kalau Deskripsikan seberapa bahagia Oh Dae-hoon menikah dengan Julia. Aku sih dia tuh emang apa gila. ya gila, yang ada pikirannya tuh yang gila penyakit gue. Gue tadi mau ketawa tapi takut dosa, tapi bininya langsung ngomong jangan penyakit jiwa. Sama dalam bahasa Korea itu dibilang penyakit jiwa. Panic attack. Jadi Nah, kadang aku langsung translate bahasa iya Korea ke langsung Indonesia, betul gitu. paham. Bukan penyakit jiwa ya guys, tapi penyakit psikolog. Ya, tapi memang Psikologis. setiap manusia itu punya tipe-tipe tersendiri. Kayak ada yang apa sih jenis-jenisnya? Iya. Love language aja kan ada yang tipenya itu, ada yang apa? Physical touch, ada yang apa lagi sih? Word affirmation. Itu lebih berat lagi gue nggak tahu. Itu aku lagi mencoba mempelajari itu karena setiap manusia ternyata emang punya ritmenya, dia itu tipe seperti apa, dan kalau tipe orang seperti ini harus diginikan gitu. Jadi kita untuk berhubungan baik sama orang terdekat, teman, pacar, orang tua. Jadi kita Kalau kakak sekarang sudah nemuin belum? Maksudnya ininya apa namanya? balik lo pertanyaannya. Kamu bisa dibahas. Bukan ininya maksudnya. Tipe-tipe diriku. Iya. Udah, karena waktu itu sempat aku juga setiap orang itu akan punya momen di mana dia pasti kayak sudah ada mentalnya kena mentalnya kan, bahasa kena mental gitu. Di momen problem-problem yang kadang-kadang apalagi sendiri kita tidak bisa menghandle gitu. Jadi perlulah psikolog, dan dari psikolog itu dijabarin aku tipe seperti ini, pada saat lagi kayak gini nggak boleh begini, pada saat kayak gini kamu nggak boleh berteman sama orang-orang yang akan beginikan kamu, yang nanti akan mental kamu akan begini gitu. Jadi dijabarkan kenapa kamu mempunyai sifat begini, itu dijabarin dari orang tuanya. Nenek aku punya sifat seperti apa, oh kenapa kamu punya sifat ini, karena begini. Kenapa aku kan kayak di sosmed juga banyak orang bilang kayak ini orang suka banget ya bantu orang. Kenapa suka banget bantu orang? Itu dijelaskan, jadi disambung-sambungkan sama psikolog aku itu pernah di momen aku tuh susah, terus aku disakitin sama orang, tapi tidak ada sosok Marisha Icha gitu di dalam hidup aku saat itu. Dan aku tuh pada saat zaman dulu aku hidup yang susah itu, misalkan aku bener-bener kayak perlu sahabat atau orang Tempat terdekat, cerita, tempat bersandar lah, bahkan kalau tiba-tiba di posisi aku 2018 tiba-tiba ada sesosok Marisha, gue tidak akan pernah melupakan dia gitu loh. Nah jadi pada saat orang lagi ada masalah, aku tuh kayak pingin banget dia tidak menjadi sesosok aku yang 2018 dulu yang sendirian, tidak ada bantuan, terus bahkan materi semuanya diambil, terus aku juga kena fisik aku juga terganggu semuanya lah gitu. Tapi tidak ada satu orang pun yang ada seperti Marisha Icha yang suka ada buat orang itu gitu. Jadi alhamdulillah aku mengambilnya bukan ada sifat orang yang pokoknya kalau gue dulu pernah ngerasakan susah dan orang mati-matian, gue akan bikin orang seperti itu biar rasa. Ada tipe orang gitu. Tapi masya Allah aku mengambil hikmahnya. Pada saat orang kesusahan, rasanya aku pingin ada, aku nggak mau lo ngerasain seperti gue yang dulu yang sendirian. Aku pernah lo ke kantor polisi, aku nggak pakai sepatu, aku nggak pakai nyeker gitu karena aku lari, aku kabur. Terus aku masuk kantor polisi dan itu benar-benar sendirian, dan
aku tidak mempercayai orang karena aku punya lingkungan saat itu aku merasa semua lingkungan jahat sama aku. Gitu, jadi setiap ada kadang-kadang di Instagram aja ya ada yang Kak please bantu ini, aku tuh bisa loh nge-DM kayak Mbak apa yang aku bisa bantu kayak gitu. Terus udah gitu sampai iya ini permasalahan begini. Oke Mbak, nanti kalau mau ini nomor telepon aku, kalau ada apa-apa informasi aku aja, apa yang bisa aku bantu insya Allah aku bantu. Kalau belum ada lawyer, aku punya lawyer yang menurut aku cukup sangat handal dan Bismillah lah atas izin Allah, biasanya lawyer aku selalu menang dalam setiap perkara. Tapi gimana Mbak, aku nggak punya uang gitu. Oh nggak usah pikirin, nanti fee-nya biar aku yang cover gitu. Sampai kayak beneran Mbak apa segala macam. Jadi kayak gue ngebayangin lu dulu gue punya permasalahan hukum yang tidak ada yang membantu aku. Bahkan pada saat aku masih zaman 2000 berapa tuh aku ya waktu yang kejadian itu. Pokoknya hidup yang paling terpahit ada dua momen itu aku masih bodoh tentang hukum, terus akhirnya tidak ada yang menolong aku. Jadi kayak dan akhirnya sekarang aku tidak mau orang-orang merasakan seperti aku gitu. Keren sih. Akhirnya ya udah ke psikolog, kenapa jadi seperti itu? Oh dijabarin ternyata karena kadang kita kan banyak dimusuhin sama orang, pro and kontra terhadap cara pikir orang. Karena kan kita juga berpikir apa yang salah di gua ya? Pasti gitu dong, karena kan kenapa kok dunia mau musuhi gua ya? Seperti itu kan. Nah, itulah yang akhirnya aku perlu seseorang yang memang belajar untuk memahami sifat dan karakter orang. Aku tuh nanya, jangan sampai aku ini ternyata apa yang aku perbuat salah gitu. Itu udah dijabarin sehingga menjadi tenang dan damai. Itu namanya bukan sakit jiwa. Tapi kalau love language udah dapat love language apa? Iya udah. Apa tuh love Ada dong, language? rahasia dong ya. Antara aku dan pasangan nanti. Tapi kita harus ngasih tahu sih ke pasangan love language-nya itu apa. Jadi Kalau aku semua love language. serius. Pengennya dapetnya gitu. Enggak, Enggak, love language dia Hermes. Itu kayaknya semua wanita deh. Tapi belum itu insya Allah. Ya, aku Chanel. Gucci. Aku kayaknya kalau kamu tipe apa? Semuanya? Beneran Enggak semuanya. Apa? Aku physical touch kebetulan. Sama aku juga. Pokoknya kita kalau lagi marah-marah, cuma dipeluk Peluk, aja, pegang. maafin ya, itu udah selesai sebenarnya. Tapi kalau diladenin, gue ladenin balik. Ampe. Ayo sampai pagi juga, ayo berdebat sampai pagi. Iya, Ya kan? Padahal kayak cuma udah selesai aja, udah kayak sentuhan kulit selesai. Kalau suami ya nanti nilai gini. Terus ya udah habis itu minta maaf udah selesai sebenarnya. Tapi emang iya kan? Aku kalau marah cuma diginiin udah. Tapi ada momen nanti kayak mungkin nggak bisa langsung dikatakan apa yang nggak disuka sama kita. Terus mungkin pada saat momen yang tepat. Nah iya Kak, aku Iya juga kan kayak gitu loh Jadi nggak laki-laki mau langsung loh. dibahas. Benar. Udah biarin dulu. tenang. masih emosi membara. Iya, udah baikan, udah lupain dulu. Terus nanti baru kapan atau besoknya atau malamnya lagi pas kita kelotok gitu kayak Sayang tau gak sih? aku kurang suka kalau kamu gini-gini. Iya, padahal tuh maksud aku kayak gini loh, tapi kamu salah paham terus. Aku tuh bisa nanti bakal ngerasa bersalah. Oh iya ya, Oh, kayak gitu. aku salah ya gitu. Maafin ya, tapi kayak kita kan melihat pasangan kita luar biasa. Kebetulan, saya dapat suami itu yang seperti ini. Jadi dia tuh kalau punya masalah yang harus selesai saat itu juga harus jelas penyelesaiannya seperti apa. Karena itu- masalahnya karena apa? Itu Ininya ngaruh ke bagaimana? kerjaan. Jadi kalau aku kan ada kerjaan nih. Nah kalau aku nggak selesain masalah ini sekarang, nanti itu ngaruh ke kerjaan. Aku nggak suka itu ambil masalah. Aku juga sama aja. Si manusia logis ini emang gitu. Aku orangnya terlalu logis ya. Jadi kalau dia bilang, nah, ini karena ini, itu masuk akal. Oh ya, maaf aku salah paham. Udah, aku tuh orangnya gitu. Cuma sekarang lagi udah 2 tahun ya, kita 2 tahun nikah. Jadi aku juga kadang marah dulu. Aku pergi dulu. Nanti malam tunggu dulu. Kalau malam datang dia. Tapi kamu Sayang, kalau dia gitu. pergi dulu, orang yang kayak kenapa sih gue lagi marah malah ditinggalin? Enggak. Atau memang kamu ya udah lu harus pergi dulu untuk Enggak supaya kayak, gue tenang. saya sama anak rumah. Dia di mana? Bakal kerja kak. Oh, udah.
Aku nggak chat, kalau dia- nggak chat, kalau nggak dia apa-apa. nggak. Tadi pulang kerja, akunya udah happy, udah nonton drakor, udah gitu, aku nyamperin. Heeh. Jadi Sayang, maaf kalau ya gitu. kalau dia mending tinggalin. Tapi beda kasusnya kalau dia udah ini beda, ini beda, ini harus Udah ini agak Enggak. tinggi ya. Kalau aku jawabnya, udah sana. Nah itu Nah, berarti ini minta nggak dibujuk boleh. lagi. Ah, iya. Kadang wanita apapun yang dikatakan dia jangan pernah percaya. Kalau bilang kayak udah maafin, udah gitu. Tapi belum tentu maafin, belum clear tuh. Dan katanya Gus Miftah, laki-laki perempuan buat kesalahan. Jadi perempuan kalau bikin kesalahan nggak bakalan ingat, tapi kalau ada yang bikin kesalahan sama dia, Perempuan dia diingat sampai mati. sampai wow. Tapi Wow. itu memang sudah hakikatnya wanita Ya, gitu ya, kan. itu nggak apa-apa Tapi memang sih. sebenarnya wanita ya harus sadar diri juga sih nggak boleh gitu. Tapi Julia tuh baik orangnya. Yang paling penting orangnya dasarnya baik, nggak ada niat untuk kayak bener-bener apa gitu. Cuma kadang ya manusia kan kadang emosi kan. Aku juga salah, Julia juga kadang salah. Gitu sih. Jadi saling ngerti aja kita. Jadi biasa dalam hari itu selesain semua masalah. Jadi malam itu kita selesai tidur yang tenang, lain Jadi kita pernah berantemnya malam. Udah malam banget nih kita berantemnya. Kayak akhirnya kita diem-dieman sampai jam 3, jam 4-an gitu. Dia nggak bisa tidur. Wah, keluar, Lucu rokok, banget. masuk lagi, tidur. Bulak balik main HP. Aku bilang gini, nggak bisa tidur kan? Ayo kita baikan. itu kita kalau belum selesai. Saya tuh nggak bisa tidur dua-duanya. Gemes banget. Terus habis itu udah baikan, udah maaf ya gini-gini, udah tidur. Pernah kita sekali nggak selesai sampai tidur. Tapi kita biasa pas dua-duanya baru bangun tidur belum sadar, ya kita peluk-pelukan. Tapi dia peluk-pelukan tapi tiba-tiba dia yang peluk gitu. Aku lagi marah. Tapi nggak hanya dia kok, banyak kok teman aku suka gitu. Gitu. Gemes sih kalau itu. Oke, next yuk. Setelah masuk agama Islam, Julia menyatakan Islam itu indah. Ya itu Ya. fakta. Oke. Kalau kamu apa yang membuat yang merasa Allah itu ada buat kamu? Kalau dia kan ceritanya cuma tiba-tiba ngucap aja, Allah kabulkan gitu. Ada nggak kamu rasa dalam hidup yang paling kamu mengingat banget bahwa ternyata emang Allah tuh ada ya, dan Allah tuh ada buat gue, dan Allah tuh sayang sama gue ya. Sebenarnya tuh banyak banget. Yang paling kamu ingat dan paling Ini mengesankan. contoh nyatanya banget ya. Dulu kan aku pesantren tuh aku bilang ya, aku pesantren. Terus ini tuh posisinya, ini aku udah pernah cerita juga kalau nggak salah entah di podcast mana gitu ya. Aku cerita, ini beneran tapi ini kisah nyata. Pesantren itu besoknya, 2 hari lagi itu kita keluar, ada rekreasi dari pesantren. Aku nggak punya uang sama sekali, uang bulan aku udah habis kan nggak enak kalau minta uang lagi karena belum waktu tanggal dikirimin lagi sama mami. Setelah itu aku mikir nih, aku sholat tuh, aku tuh dulu alhamdulillah aku tuh ngamalin, ini sorry ya bukannya ria ya, aku tuh setiap malam aku tuh sholat tobat sama sholat tobat sama sholat 2 rakaat gitu lah intinya, 2 rakaat gitu, sholat tobat sama sholat gitu. Abis itu aku sholat, aku minta sholat tobat sama sholat hajat. Aku tuh sebelum tidur biasanya, terus aku mau rojaah lagi hafalan aku hari itu, biasanya aku kayak gitu waktu di pesantren ya. Nah habis itu aku minta, ya Allah, pas malam tuh aku kan baru dikasih tahu itu hari itu kita mau rekreasi itu, malam itu aku doa, ya Allah nggak punya uang, aku bilang gitu kan ya, ntar kalau di luar jajan pakai apa gitu, mikirnya gitu. Udah deh, Allah ini yang maha kaya, maha kasih rezeki, udah aku serahin aja, terserah deh, aku bilang gitu. Udah besok paginya sholat tahajud segala macam, setoran, sholat duha lagi nih, sholat duha aku doa lagi. Udahlah sampai besoknya lagi, hari besoknya, tinggal besoknya banget nih, aku doa tuh pas sholat apa tuh duha. Nih besok banget ya Allah nih nggak punya duit loh gitu ya. Jadi terserah deh mau dikasih mau enggak ya. Terserah Allah aja deh. Aku bilang udah gitu. pasrah. Udah selesai lah itu. Tiba-tiba
sore-sore aku diginiin sama ustadznya tuh, ustadznya bagian keuangan tuh lewat. Jadi udah ditransfer sama maminya, terus aku kayak, hah? Oh iya udah ditransfer tadi sekian gitu kan. Oh iya ustadznya, iya ntar jangan lupa ambil ya buat besok jalan-jalan gitu. Masya Allah. Jadi kayak aku padahal nggak minta, nggak ngomong sama orang tua sama sekali, tapi tiba-tiba dikasih. Allah yang menggerakkan hati, tiba-tiba dikasih. Kok bisa tahu aku nggak punya duit gitu tiba-tiba banget kan mikirnya kan Iya kan, pasti. guys. Biasa tuh kalau di pesantren tuh orang tuanya udah ngasih sekian tuh buat udah dipikirin gitu. Oh Iya, ini buat iya. ini buat ini buat ini cukup lah. Tapi Udah buat tiba-tiba- sebulan gitu. Nah tiba-tiba karena ada keperluan dan segala macam mesti ngambil uangnya lebih. Nah akhirnya kurang kan. Jadi kurang uang habis itu tiba-tiba dikirimin gitu. Tuh kan kalian lihat sendiri the power of doa, the power of ngucap itu, jangan ngucap sembarangan, apalagi sekarang itu kan bisa ketik itu sebenarnya sama aja ya apa yang dipikirkan kalian itu apa yang doakan kalian Ngucap, apa kita ngucap. pikirin aja tuh itu udah bisa jadi doa loh. Benar, apalagi ngetik kan, Iya. netizen suka ngetik Betul. sembarangan. Jadi aku itu sekarang orang-orang kalau bilang ngeliat aku tuh ya sekarang gitu, teman-teman aku tuh bilang, kok hidup lu enak banget sih, kayak nyantai banget. Kata aku gini, ya emang lu nggak ada kekhawatiran, kadang kan lu diomongin pasti ada jelek-jeleknya, ada gini-gininya. Lu kadang temen aku juga suka cerita gitu, lu kemarin diomongin tau sama si ini gini-gini. Kata aku, biarin aja, ngapain gue pusing-pusing mikirin kayak gitu. Kalau mikirin hidup orang gitu, kalau kita ngurusin hidup orang, sirik sama hidup orang, hidup kita nggak bakal bahagia. Mending ngurusin diri sendiri, berpikir kalau gimana ya gue bisa jadi sukses, gimana ya biar gue bisa tambah baik Islamnya, ibadah gue lebih baik tuh gimana, Dan gimana ya gue berdoa, bisa jadi orang lebih baik. Beneran kayak gitu. Aku tuh sekarang kayak buang yang negatif-negatif banget dari hidup aku, karena yang dipikirin tuh positif aja positif. Kayak kita mikir tuh jangan kayak, gue nggak punya uang, gue bokeh jadi orang miskin loh selamanya. Iya, Pikir aja kayak rezekinya pasti ada. Tapi Insya Allah banyak pasti sekali ada. nih netizen yang udah hidupnya susah, berdoa aja males, sombong. Kalau kata Allah ya, lu sombong. gue suruh berdoa aja lu nggak mau minta. Berdoa aja nggak mau, sholat nggak mau, hidupnya udah susah. Habis itu ngomong, kenapa hidup aku kayak gini gitu? Ya kan, banyak tuh netizen yang kayak begitu juga. Jadi selain berdoa, setelah itu berusaha juga tanpa doa itu juga nggak maksimal. Tapi kalau kalian udah kerjakan itu dua-duanya, insya Allah hidupnya lancar-lancar aja. Jadi tanamkan sesuatu yang positif aja, mikirnya aku sehat, aku rezekinya lancar insya Allah Iya. gitu-gitu. Udah Terus positif aja. banyakin ngomong aja walaupun kayak aneh gitu kan ya, sebelum tidur atau bangun tidur, terima kasih ya Allah, bismillah, semoga hari ini aku sehat, aku ini, omongin aja terus. Betul. Dia kan dulu mau nikah sama orang asing. Orang asing. Nah, akhirnya dapat nih. Oh iya, Oh itu iya. aku cuma ngasal ngucap doang itu. Gara-gara aku baru pertama kali aku tuh kan nggak terlalu suka Korea dulu, tapi teman deket aku banget itu dia suka banget BTS ceritanya nih. Model ya? Iya, dia tuh kayak bener-bener fangirling gitu loh. Sefanatik itu dia tuh, bukan fanatik sih, kayak sefans itulah gitu kan sama si BTS ini. Nah, terus habis itu aku dikasih lihat sama dia, nih Le, ganteng kan gini. Terus aku suka bercandain. Jungkook tuh BTS kan ya. Nah iya, terus kayak dia suka bersama Jungkook ini. Terus aku kayak, emang apa gantengnya sih? Ganteng. Akhirnya karena diracunin multi part kayak, iya ganteng ya. Iya ganteng sini, ganteng ya. Aku tuh kayak gitu. Tiba-tiba dapatlah sesosok Korea, opa-opa Korea ini. Habis itu aku mikir gini kan ya, ini kagak ada apa yang mau ya cowok Korea sama gue ya, satu yang ganteng aja gitu, yang baik, ini mirip yang ini aja dah, kataku gitu kan. Terus Gue juga ntar mau ngomong gitu. iya, terus aku berdoa kan, aku gak punya kampung, aku juga kalau pulang kampung kan ke Bandung deket ya. So aku berpikir kayak gini, ya Allah kasih jodohnya orang yang jauh aja deh, orang luar negeri, tapi maksudnya bukan orang Papua ya, kan jauh lah, Papua juga jauh ya. Tapi Korea itu katanya setia-setia nggak sih? Tergantung orang sih. Tuh orang sama. Ya kalau semua Indonesia cowok. ini kan hampir bisa dikatakan laki-laki kurang setia kan ya. Kayak yang apa sih namanya? Ya memang kadang-kadang cara sudut pandangnya orang berpikiran punya istri berapa boleh. Tapi kayaknya kalau Korea kan kalau udah selingkuh kayak itu sesuatu yang berat banget. Karena hukumnya kalau di Korea Hukumnya berat. hukumnya. Kalau bisa Korea ketahuan selingkuh nih. Harta cerai. suaminya tuh mesti ke istrinya. Harus bagi. Ya berarti kan memang sudah tertanamkan jiwa-jiwa yang takut untuk selingkuh kan.
Iya boleh juga, lah, orang tapi Korea ya. tapi banyak, tetap banyak. Banyak Cuma juga. menurut aku sih Tapi tergantung. nggak sebesar Indonesia ini kan. Kalau Indonesia menurut aku tuh agak gila sih. Sumpah. Korea juga ya parah-parah, cuma enggak separah ini. Ya, masih ada ketakutan karena memang udah kulturnya dia yang memang sudah ada kalau selingkuh begini dan kayak udah berat banget kalau selingkuh lah. Ya sebenarnya mah ada lah. Ini sebenarnya aku ngomong realita aja ya. Semua laki-laki di dunia ini tuh pas itu tuh bajingan. Gak ada yang sempurna itu tuh nggak ada, kecuali Rasulullah ya. Itu beda. Tapi sebenarnya balik ke masing-masing laki-laki kalau menurut aku gitu. Tapi alhamdulillahnya aku dapat suami itu yang baik, Amin, yang Masya emang Allah. hidupnya itu bener. Bismillah, Aku, jannah ya. iya aku tuh tahu gitu dia di rumah sama anak sama istri. Udah gitu mau ngurus Kerja, anak lagi ya? Iya, ngurus anak malah Masya banyakan Allah. dia sebenarnya. Iya, Sampai kalau orang-orang Korea gitu nggak cincong. oh, sampai kadang tuh orang nanya, kok Kak Julie jarang megang anaknya. Tapi kan aku megang ya guys, bukan aku tuh nggak megang anak, aku tuh megang, ngurus juga. Cuman kan nggak mungkin kayak aku lagi gendong anak aku guys, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Kayak aku ngebokin anak aku guys, kan nggak mungkin gitu kan. Kalau gue megang anak ya megang anak aja, itu namanya kita menikmati momen sama anak. Jadi anak tuh nggak merasa kayak apapun, masa gue harus di videoin sih, ya kan nggak enak juga gitu. Cuman emang dia sangat berperan sekali. Pas aku hamil, aku ngelahirin, semua itu dia yang ngurus, dia yang ngerawat Masya gitu. Allah, Masya Allah. Tuhan datangkan aku jodoh yang seperti itu. Saya emang bener-bener jadi kayak kerja, pulang kerja, main sama anak, ngobrol sama aku, tidur, besoknya kerja lagi, udah gitu doang kerjaannya. Paling- Kalau sampai aku yang nyuruh dia main, saya main kayak keluar sama teman-teman kamu, apa aku chatting temennya, Opa tolong ngajakin Deun main dong, beneran boleh, aku gak pernah ngelarang, tapi dianya males Opa gitu. teman aku dia chat teman aku tiba-tiba Iya, terus ajak ajak main main. sama gitu. Gimana Tapi, dong dapat yang kayak gini di mana? Nah, Allah, masuk ya pasti di rumah saya. Gue selamatin dia. Bedanya Allah orangnya, maksudnya tipenya seperti ini. aku tuh emang hobinya, aku paling happy itu pas sama keluarga, bukan aku sendiri. Oh, Masya Allah. Aku tipenya Ya kayak memang udah cara pikirnya udah berbeda. Cara pikir memang kalau orang Korea tuh kayak yang sayang sama anak-anak. Maksudnya nggak tahu ya karena mungkin gue korban drakor kali ya. Tapi yang gue tonton seperti itu. agak beda sih sama drakor juga. Oh, agak Cuma- beda. Kalau realitasnya di Korea juga banyak orang yang pemabuk, jadi dia Oh iya, nggak kalau ngurusin itu. anak, setiap hari pulangnya jam 12 malam, mabuk-mabuk, ada banyak, 80% gitulah. Oh gitu. Ya, tapi yang tentang soal kerjaan rumah, sebenarnya lebih bantu itu orang Korea udah kebiasaan. Iya. Dari kecil nenek aku juga ajarnya gimana? Lu kalau nggak tahu cara cuci piring, nanti lu diceraiin gitu. Benar ngomongnya gitu. Oke, next selanjutnya Julia tidak pernah menyangka kalau akan mendapatkan pasangan orang Korea. Oh ya itu iya. Gak nyangka ya? Ya, aku nggak nyangka. Sampai sekarang dia nanya, kok bisa ya Bisa aku ya?" nikah sama orang Korea? Gitu. Kadang aku kalau ngeliat dia ya, bisa aja kayak menurut aku ganteng banget. Kita kan kadang kalau Iya. pasangan ada yang kayak, gila nih suami gue ganteng banget. Pernah kan pasti kayak gitu kan ya. Hah gitu kayak, wah gila suami gue ganteng banget ya. Kok aku bisa sih nikah sama kamu, aku gituin. Terus kata dia gini, yang gue tahu. Kata dia Tapi juga. masalahnya dia sambil pukul-pukul, dia lempeng gini, Gemes itu. physical attack. Iya, physical attack. Gemes kan, aku juga suka gitu. Biarkan aku bisa, hidup aku bisa tenang. Iya, Gemes sekali. Aku masih gak nyangka guys, itu fakta banget. Next selanjutnya sebutkan hal apa saja yang membuat Julia memutuskan untuk membangun rumah tangga. Pertama karena pasangannya meyakinkan gitu. Karena aku lihat, karena aku beberapa kali menjalani hubungan, dan aku tuh kalau menjalani hubungan tuh selalu serius gitu ya. Karena aku dari dulu cita-citanya emang nikah muda kak. Pengen banget nikah muda aku tuh. Akhirnya kalau ngejalanin hubungan serius, tapi ternyata pasangannya yang nggak serius. Jadi kayak ada sih waktu itu. Cuman ternyata udah serius, tapi ternyata orangnya nggak tepat gitu. Jadi kayak ya, terus langsung ketemu dia. Berapa lama sih pacaran jadi? 4 bulan. Hah, 4 bulan pacaran manusia udah menikah? Oh ya, 4 bulan? 4 bulan. Ya, Itulah itu namanya jodoh ya. Kalau jodoh. jodoh tuh pasti digampangin semua. Jadi pas
udah ketemu dia Ini dia ngajak bikin gue iri deh. dia ngajak pacaran, terus aku oke, tapi aku bilang aku pacarannya pengennya buat nikah, buat ke arah serius. Aku benar-benar pengen nikah tahun ini, aku bilang gitu. Kata dia, iya aku juga pengen nikah, tapi aku nikahin kamu 2 tahun lagi. So kayak aku gak bisa, kalau kamu nikahin aku 2 tahun lagi, aku cari orang lain aja, aku sama orang lain. Oh gitu. Terus dia takut, terus kayak udah kita nikahin. Oh, harus Nah, dikatain aku ya. takutnya ini karena di Korea itu kita siapin dulu ekonomis, secara ekonomis. ekonominya, Secara ekonomi siapin dulu kita nikah. Aku takutnya itu. Jadi tapi dia yang bilang sebenarnya bukan kayak gini, lebih lembut. Bilangnya nggak apa-apa kalau nikah pasti ada rezekinya. Kita siap habis nikah. Oh. Nah itu yang aku bisa yakin nikah sama dia. Oke. Deskripsikan seberapa bahagia Julia menikah dengan David. Aku tutup dulu ya. Kok kamu tutup telinga kenapa? Biar jujur. Itu ngetik udah. Dia gemes kan? Aduh, gimana dia kalau lagi berdua lebih gemes banget pasti. Ya Allah, kasihlah dia lama-lama nggak jodoh aku keluarin dong. Di belakang. Bisa nggak segemoy dia? Mana bisa kayak gitu? Orang ini aja kerjanya ngajak ribut mulu. Karena kamu mau jadi psikotek. Oke, gimana? Bahagianya bahagia banget karena dia itu orang pertama yang kok sedih. Sedih lagi, masya Allah. Tadi aku pakai. Biar hemat. Enggak, ini setelah Allah. setelah melahirkan anak kedua sih, karena aku tuh kan dari kecil aku nggak punya sosok papi gitu ya. Sih, terang sebenarnya nggak punya sosok ayah gitu ya. Terus pun kalau sama apa ya, pacaran dulu juga sama orang ya kan, sama mungkin sama bocil kali ya, maksudnya kayak seumuran. Iya, kayak seumuran, jadi kayak nggak ngerti gitu loh, kayak jadinya menurut aku semua cowok tuh dulu toksik banget gitu loh. Jadi aku juga jadi toksik gitu ya, aku jadi orang yang toksik gitu. Terus setelah ketemu dia tuh kayak emang dewasa banget pemikirannya. Dia ngajarin aku, kamu tuh mestinya gini, jangan kayak gini, kamu tuh sopannya kayak gini, nggak sopan kalau kayak gini gitu. Jadi aku belajar banyak dari dia. Terus dia tuh ngurusin aku, bener kan, dia tuh ngurusin aku. Dia tuh apa ya, kalau aku sakit itu bener-bener ngurusin aku banget gitu kan. Itulah yang lihat-lihat pasangan pada saat kita lagi susah ya. Makanya dia tuh kayak ngegantiin banget luka-luka aku yang aku nggak punya Masya Allah. papi gitu, punya gitu. Jadi bener-bener yang bahagia banget ya, bisa ini sampai lagi segini berarti bahagia banget Masya Allah, sebahagia itu guys. Masya Allah, tabarakallah. kayak gitu. Bahagia banget, pasti ya, bahagia banget. Bersyukur banget ketemu jodohnya dia. Mungkin kalau jodohnya bukan dia, aku sudah menjadi janda juga. Kayak gitu. Ayah tayangnya gak sih jadi aku yang kayak mereka lihat-lihatan nangis tapi nangis karena bahagia. Terus gue kayak jadi penonton. Tapi alhamdulillah ya, benar-benar Allah sayang banget sama kamu, luar biasa. Jadi dia juga bilang kayak aku, kita bangun rumah tangga yang bener ya. Kita sayangin anak-anak kita, jangan egois, jangan apa ya, mikirnya tuh ke depan, jangan mikirin diri sendiri. Kita ini keluarga loh ya. Kamu nggak mau kan anak-anak kamu ngerasain apa yang kita rasain dulu. Masya Gitu. Dia kan Allah. nggak punya sosok ibu, aku nggak punya sosok bapak. Jadi benar-benar kita jadi sosok orang tua yang baik buat mereka gitu. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Kalau dia, ayo kita bangun rumah tangga. Kalau gue, ayo kita bangun rumah makan. Kayak gitu guys. Berumah makan yang kita mau buat. Itu yang Iya kan? Otak gue emang kayak gitu. Duit. Bangun rumah tangga, rumah makan lu yang lu pikirin mau Lihat bangun. deh, tas kamu aja mahal banget. Iya kan? Sederhana. Gak ada gitu. Ayo kita bangun rumah tangga. Ayo kita bangun bisnis. Ayo kita bangun rumah makan. Mana sih lo? Habis itu kamu mau bisa masak, jadi orang Tapi lo istighfar deh, gue bisa masak. Apa bisa masak, yang penting bisa nyari duit.
Ya kan lagi. Memisahkan. Next, kebiasaan baik apa yang Julia sukai dari suami tercinta? Banyak. Karena dia love language-nya act of service gitu. Jadi ya sukanya kayak gitu, nyiapin makan, nyiapin sesuatu buat aku gitu. Kayak aku pengen sesuatu tuh dia tuh suka inget hal-hal kecil yang aku omongin. Padahal aku sendiri tuh kayak udah lupa, tapi dia tuh bisa inget gitu. Oh, berarti dia cerdas luar biasa ya? Ya, kayak gitu. Itu kayak misalnya aku waktu ulang tahun tuh aku bilang, tapi sebelum aku ulang tahunnya, waktu tahun kemarin, aku bilang gini, saya ini lucu banget deh Minion. Aku tuh kalau ulang tahun pengen aku kuenya Minion. Terus pas aku ulang tahun beneran dibikinin kue Minion. Kamu apa sih yang? Zodiaknya apa? Aku Scorpio. enggak. Aku Libra. Aku Leo. Gitu ya, sampai diingat apa yang kita katakan. Yang kita ngomong kali-kali lebar kan, enggak dikerjain. Terus sebaliknya dong, kalau kamu apa? Aku paling suka sebenarnya yang paling aku cinta ya, suka dari Julia itu dia orangnya baik. Aku tahu dia kadang ngomongnya kayak terlalu keras. Kadang tuh masih muda ya, apalagi masih muda, kadang tuh bisa cicok. Tapi aku tahu dia dasarnya orangnya tuh baik banget. Dia tuh benar-benar kadang berasa banget dia sayang aku, itu semangatin aku. Sama kalau aku lihat dia, manusia tuh emang gak bisa sempurna. Aku selalu bilang Julia, kalau dia lagi insecure gara-gara aku mama yang kurang baik, aku istri yang kurang baik, aku bilang selalu nggak apa-apa. Aku nikahnya bukan karena dia mau jadi ART rumah aku. Oh, tuh dengar. Kadang suami cari istri. Aku mau. Ntar diomelin dari istri nggak tahu ngapain, nggak bisa nyapu sini gitu. Nah itu ya aku karena suka sama dia, aku tuh gemes banget kalau lihat dia dari dulu banget kalau dia yang kayak gemes-gemes, aku tuh gemes banget sama dia. Aku cinta itu nggak butuh alasan untuk cinta satu orang. Butuh, kalau cewek itu butuh alasan. Kenapa? Kalau cowok itu nggak butuh alasan. Aku cinta dia itu karena dia. Astagfirullahaladzim, istighfar nih kalau aku mah cinta karena duit. Aku lebih kamu. Gila emang. Baik ya. Amin ya Allah, tolong aminkan kata-kata si Amin. agak sarap. Dia kalau udah kebulanan. Oke, next selanjutnya. Deskripsikan seberapa bahagia Odehun menikah dengan Julia. Aku sih kasih skor ya. Aku 100 bahagia. 100 doang. Ya. 100 rupiah apa US dollar? 100 rupiah. Ya, aku juga bahagia banget. Aku juga bahagia banget karena nah, kalau buka tangannya aku hitam tuh. Enggak ya. Bisa ngelawak dia ya, say. Paket komplit. Nah, bahagia banget karena benar-benar bisa punya keluarga kecil yang aku dari dulu mimpikan. Masya Allah. Dan istri aku cinta aku. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Nah, kalau misal aku ketemu orang gara-gara apa ya, gara-gara aku butuh apa sesuatu, nah pasti nanti curiga dong, dia cinta aku nggak sih? Tapi kan kalau berasa dia cinta aku tuh bahagia banget. Aku lihat anak aku bahagia banget. Kalau kita ke yang aktivitas kecil-kecil ya, kita keluar kota itu juga kadang aku tuh berasa, ya Allah makasih ya gitu, bersyukur banget. Itulah rasa syukur yang ditanamkan sama Dehun itu yang menjadi mereka berdua jadi luar biasa. Nah, nanti kamu ngomel, kamu kok nggak nangis? Lucu banget sumpah. Oke guys, ini udah alhamdulillah
lumayan lama kita berbincang-bincang dan sangat bermanfaat sekali. Thank you banget sudah datang. Thank you juga Sudah diundang. menjadi inspirasi oleh banyak orang juga Oh, pastinya ini amin, semua. Amin. Karena luar biasa kalian ini, semoga selalu diberkahi oleh Tuhan. Amin. Bahagia bukan di dunia aja, melainkan bahagia di akhirat juga. Amin, semoga Aisyah juga balik doanya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa ya guys, ini kita pakai Rich Life Design, desainnya bagus banget. Dan kalau mau cari interior juga. Dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya apa? Julia PRT, PRT bukan Prot ya, Julia PRT 7. Tehun_na. Dah, assalamualaikum.